بسم الله الرحمن الرحيم. Antum hati-hati ya di sini ya. Pernah dulu di zaman Nabi, ada orang masuk ke masjid Nabi, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Salat di samping Nabi. Tapi jadi bermasalah. Itu ada di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya babul musifis shalah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Perhatikan rumus ya, rumus kesabaran dalam Al-Quran tentang masalah. Lihat rumusnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sampaikan, tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Jelas ya? Karena cuma Anda yang bisa mengatasi. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang yang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diterima dengan sabar. Sifat adil Allah ini, Masya Allah, bukan hanya melekat pada manusia, binatang pun mendapatkannya, tumbuhan pun meraihnya. Tahu cicak? Bagaimana beraktivitasnya? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Di mana sifat keadilan Allah? Makanannya bisa terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, itu jadi permainan cicak gitu ya. Tapi perhatikan, turun kemudian keadilan Allah di sini, dan disinilah kemudian hikmah besar kita dapatkan. Orang tua kita hanya mengajarkan sedikit lirik untuk memahamkan itu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam, Allahu Akbar, cuman diam-diam merayap ya. Keadilan Allah hanya memerintahkan kamu merayap ya. Dia merayap walaupun cuman diam-diam. Perhatikan, ketika cicaknya mengikuti ikhtiar yang ditetapkan Allah, merayap dia sekalipun diam-diam, yang terjadi setelahnya apa? Datang seekor, Allahu Akbar, nyamuknya yang datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Dia cuma dituntut merayap walaupun diam-diam, rizkinya datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk kepada cicak? Kalau dia tidak merayap, gak akan datang, Pak. Cicak saja yang tidak dihisab, rizkinya ada, apalagi antum yang dihisab. Datang seekor nyamuk, setelah itu silahkan ya. Jadi selalu gitu kan, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jadi rumus dalam kehidupan, ketika Anda mendapatkan masalah, terima dengan sabar. Tapi tidak cukup sampai situ. Wassalah. Dan saat sholat, mintakan solusinya, minta kepada Allah. Makanya kalimatnya ketika wasta'inu itu kata perintah, lihat, wasta'inu itu bentuk perintah. Kalau ingin dirubah jadi bentuk permintaan, maka dirubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Itu bentuk permintaan. Wasta'inu dirubah jadi bentuk nasta'in. Ya Allah, Engkau perintahkan kami minta, sekarang kami memohon solusinya. Nasta'in. Kepada siapa? Kepadamu ya Allah. Iyaka. Iyaka nasta'in. Saya mau tanya, apakah dalam sholat kita mengucapkan kalimat iyaka nasta'in? Saat sujud atau saat rukuk? Berdiri. Bukan sujud, bukan ruku, berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah Nabi Zakaria bermohon saat berdiri? Beliau minta dikabulkan. Kita belum minta, sudah ditunggu oleh Allah. Tunaikan salat, lakukan, saya tunggu. Kamu minta wa iyyaka nasta'in? Dijawab di hadis qudsi. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya, maka akan kabulkan apapun yang dia minta. Allahu Akbar. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah salat ini Nabi tegas sekali. Dan tidak ada toleransi-toleransi yang sangat tinggi di sini. Semua diberikan ketentuan yang jelas, dalil yang benar, sehingga ketika diikuti semua itu diharapkan semua orang salat mendapatkan keutamaan yang dimaksudkan. Itu baru satu. Antum hati-hati ya di sini ya. Pernah dulu di zaman Nabi, ada orang masuk ke masjid Nabi, namanya Khalad Az-Zuraiqi.
Sholat di samping Nabi. Tapi jadi bermasalah. Itu ada di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya babul musifis shalah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na, dikatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid an-Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang itu, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat. Kemudian ia mengulangi salatnya sampai dengan 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Setiap kali dia salam, Nabi tetap mengulangi kalimat yang sama. Ulangi salatnya, kamu belum salat. Faqala ya Rasulullah ma ahsinu ghairah. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini." Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada orang ini setelah dia mengatakan, "Alimni, tolong ajarkan saya." Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah fa asbighul wudu." Kalau ingin salatnya sempurna, begini, sempurnakan dulu wudunya. Dicontohkan Rasulullah. Kemudian famastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat, begini caranya. Diatur dari mulai berdirinya, merapatkan safnya, sampai dengan kemudian bertakbir sampai salamnya. Setelah selesai itulah kita mendengar kalimat sampai hari ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Nah, ternyata praktek Nabi ini meminta kita salat seperti pernah melihat Nabi salat. Dulu sahabat melihat dan mengajarkan pada generasi setelahnya, bukan ingin membebani kita salat, tapi supaya salat kita benar. Dengan benarnya salat itu, manfaat salat bisa kita dapatkan dalam kehidupan. Minimal doa kita bisa dijawab oleh Allah. Bukankah dalam semua gerakan salat ada doanya? Ruku ada doanya, sujud ada doanya, duduk di antara 2 sujud 7 permintaan, ada yang minta rezeki, ada yang minta rahmat, ada yang minta ampunan, ada yang minta perlindungan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi ada kebaikan di situ. Itu baru 1, belum 4 yang lainnya. Karena Allah menjamin ada 5 kebaikan yang diberikan pada orang yang sholatnya benar, yang tidak akan pernah diberikan pada yang tidak sholat, atau bahkan orang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebentar. Ini sebetulnya tema yang kami terima tanya jawab itu. Baik ya. Jadi belum ada yang nanya, belum ada yang saya jawab. Saya ingin tawarkan dulu, saya teruskan dulu menerangkan 4 lagi, atau sudah ada pertanyaan masuk yang mau saya jawab? Teruskan ya, baik. Sebetulnya saya berangkat ke sini sudah ada jamaah yang ngasih kertas diketik lagi gitu kan. Baik, jadi nanti setelah saya bereskan ini baru kita teruskan ya. Baik. 2. Nanti tolong jadikan ini sebagai ukuran benar tidaknya sholat kita sampai zuhur ini. Jangan-jangan tiap hari antum sholat, tapi menurut Al-Quran ada yang belum tepat dalam sholatnya. 2, orang yang sholatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran akan dijadikan orang yang baik dalam kehidupan. Singkatnya, orang sholat pasti jadi orang baik.